Halo semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Tumorang pada pelajaran ekonomi kelas 11. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Bapak harap semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita lanjut materi kita, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ketenaga kerjaan pada pertemuan sebelumnya. Ini merupakan lanjutan dari ketenaga kerjaan. Bapak harap kalian sudah menonton video pertama ya tentang ketenaga kerjaan. Oke, sebelum kita masuk ke sini, Bapak harap kalian sudah memahami materi sebelumnya. Jangan hanya sebagai formalitas saja kita masuk materi ini ya. Ingat, tetap diikuti. Jangan hanya di slide dicatat, ditambah dari penjelasan saya. Kita masuk tentang jenis-jenis dari tenaga kerja. Kalau dikatakan jenis-jenis tenaga kerja terbagi atas 3 tadi ya, berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan keahlian dan statusnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu berdasarkan sifat kerjanya terbagi atas 2. Yang pertama itu tenaga kerja rohaniah, yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya adalah seorang guru, lebih banyak menggunakan gagasan atau ide. Kemudian yang selanjutnya ada tenaga kerja jasmaniah atau lebih banyak menggunakan tenaga fisik. Itu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya adalah tenaga kerja pekerja bangunan dan penyapu jalan. Ini dia berdasarkan sifatnya ada 2, tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmaniah, atau tenaga kerja dengan non fisik dan tenaga kerja menggunakan fisik. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan keahlian. Berdasarkan keahlian terbagi atas yang pertama, tenaga kerja yang terdidik, merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Contoh pengacara, guru, insinyur, sarjana ekonomi, dan dokter ya. Jadi saya seorang guru, tentu saya melalui sekolah dulu ya, mengambil keguruan sehingga saya bisa mengajar. Kemudian dokter-dokter itu tentu dia sekolah dulu supaya bisa berprofesi sebagai dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah tenaga kerja yang terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu didapatkan melalui pelatihan atau kebiasaan. Contohnya tukang kayu, pegawai salon, sopir, dan lain-lain. Ini dia. Kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja yang menggunakan pekerja keras, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu. Contohnya kuli bangunan, tukang becak. Ini tidak usah memiliki keterampilan tertentu ya. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan statusnya. Berdasarkan status terbagi atas yang pertama itu pekerja lepas atau freelance ya. Freelance. Mungkin kalian sering mendengarnya. Seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, sebelum saya guru, dulu saya berprofesi sebagai tentor atau pengajar bimbingan belajar ya. Jadi ketika saya ada les, saya mengajar. Tapi ketika tidak ada les, saya tidak mengajar. Jadi di sini saya tidak ada ikatan dengan perusahaan atau pemilik bimbel ya. Itu maksudnya freelance. Ketika ada les saja saya bekerja, atau ketika ada pekerjaan saja saya dipanggil ya. Kemudian yang selanjutnya ada pekerja kontrak, dan yang terakhir itu ada pekerja tetap ya. Bisa dilihat di slide berdasarkan statusnya. Oke, ini dia jenis-jenis tenaga kerja, ada 3 ya, berdasarkan sifatnya, keahlian, dan statusnya. Bisa dipahami. Menurut kalian, orang tua kalian ada di mana? Berdasarkan sifatkah, berdasarkan keahlian, atau berdasarkan statusnya? Oke, ditambah nanti di catatannya. Kemudian kita masuk masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu masalah tingkat pengangguran yang tinggi ya. Kalau semakin tinggi tingkat pengangguran, tentu kesejahteraan akan semakin rendah ya. Pengangguran di Indonesia itu cukup tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Ini udah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Untuk lebih dalamnya tentang pengangguran akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
Kemudian masalah yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kemarin apa itu angkatan kerja ya? Direview kembali angkatan kerja. Indonesia merupakan salah satu dengan penduduk terbanyak di dunia. Sehubungan dengan hal itu, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka apabila lapangan kerja tidak memadai, pengangguran akan bertambah dan tingkat kesejahteraan akan menurun. Semakin tinggi tingkat penduduk tetapi tidak didukung dengan tingkat lowongan kerja, otomatis kesejahteraan akan menurun. Maka pengangguran juga akan tinggi ya. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu pendidikan yang rendah. Bisa dilihat ya data BPS tahun 2016 di mana yang tidak tamat SD dan tamat SD ada 52,4 juta orang. Tamat SMP ada 21, tamat SMA ada 10, dan pekerja yang tamat diploma yaitu ada 3,7 juta orang. Kemudian tamat dari jenjang universitas yaitu sekitar 10,5 juta orang. Rendahnya tingkat pendidikan, angkatan kerja membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga persaingan semakin ketat. Maksudnya kalau semakin rendah tingkat pendidikan, maka dia akan susah mencari pekerjaan. Makanya kalian jangan malas-malas dalam menggapai pendidikanmu. Itu akan berpengaruh nanti dalam dunia pekerjaan. Kita akan sulit atau kalian akan sulit nantinya dalam mencari pekerjaan kalau tingkat pendidikan kalian rendah ya. Jadi rajin-rajin belajar. Kemudian yang selanjutnya, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Maksudnya di mana pemusatan para tenaga kerja itu lebih condong di kota-kota besar, yaitu seperti di Jawa, di mana hampir 60% penduduk Indonesia terpusat di Jawa. Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata, di mana dengan latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah kepadatan penduduk, ya. Kemudian yang selanjutnya, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Maka kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. Ini dia masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Bisa dipahami ya. Kemudian ada masalah, tentu ada peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Kita lihat apa peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Kita ketahui bahwa peraturan itu dibuat oleh pemerintah dan tentu pemerintah harus mengawasinya ya. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti penyelenggaraan pelatihan manajemen ya. Maksudnya penyelenggaraan pelatihan kerja kepada warganya atau setiap orang. Kemudian mengembangkan kesempatan kerja luar negeri seperti penyaluran TKI, tenaga kerja Indonesia. Kemudian perlindungan tenaga kerja seperti mensosialisasikan standar pengupahan. Maka ada UMR, ada UMK ya, yang menetapkan itulah pemerintah. Jadi perusahaan-perusahaan baik swasta dan negeri harus di atas UMR atau minimal UMR, tidak boleh di bawah UMR, itu maksudnya ya. Kemudian selanjutnya mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri seperti transmigrasi dan penciptaan wirausaha. Kemudian kita masuk upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Untuk itu, perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta, dan individu atau diri sendirinya atau si orangnya maksudnya ya. Kita lihat dari pihak pemerintah, yaitu upaya pemerintah antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Usaha ini disertai juga dengan peningkatan mutu pendidikan, khususnya sekolah kejuruan ya. Ini mungkin sering kita dengar ya, pemerintah membuat pusat-pusat pelatihan kerja untuk meningkatkan mutu tenaga kerja. Kemudian yang kedua, yaitu dari pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dilakukan adalah bekerja dengan sekolah atau kampus
dengan menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Maksudnya, pihak swasta dan pihak sekolah bekerja sama. Misalnya, pihak sekolah mengirimkan siswanya ke perusahaan tersebut untuk belajar, tentunya melihat bagaimana sistem kerjanya, bagaimana manajemen dalam perusahaan tersebut. Itu mereka dilatih supaya nanti dalam dunia kerja mereka sudah bisa, ya. Situ juga tersirat untuk meningkatkan mutu mereka, nilai lebih mereka, keterampilan mereka nanti dalam dunia kerja. Kemudian yang terakhir dari individunya atau dari orangnya. Langkahnya yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Membekali diri seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian yang selanjutnya, menanamkan jiwa wirausaha. Setiap individu harus mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang, seperti membuat produk baru, cara produksi baru, memasarkan, dan mengatur permodalan operasinya. Contoh terdekatnya yaitu di pelajaran di sekolah ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Itu tujuannya untuk meningkatkan mutu setiap siswa agar menanamkan jiwa berwirausaha kepada setiap siswa, gitu ya. Oke. Sekian materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Ingat, jangan hanya di slide catat, tambahi dari penjelasan saya. Terima kasih.